Fadilah orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Siapa Sa'ad bin Ubadah tersebut? Sa'ad bin Ubadah adalah salah satu daripada pemuka dari kaum Madinah. Jadi inilah Rasulullah menampakkan akhlaknya. Meskipun beliau seorang pemimpin umat, tapi masih mau bersilaturahmi kepada bawahannya. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di majelisnya Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Ubadah pun menampakkan akhlaknya. Beliau tidak banyak berbicara, akan tetapi banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu pertanyaannya, "Ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik." Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kami untuk berselawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli alaik? Bagaimana caranya ya Rasulullah kami berselawat kepada engkau? Mendapat pertanyaan yang seperti ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab. Fasa kata Rasulullah terdiam. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Tidak memakai sayyidina dan tidak memakai maulana. Tidak memuji Rasulullah dengan kalimat sayyidina ataupun dengan kalimat maulana. Kalau kita enggak belajar daripada ulama yang paham Al-Qur'an dan sunnah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengartikan perkataan tersebut tekstual. Artinya apa? Oh, memang benar enggak usah pakai sayyidina dan enggak usah pakai maulana. Akan tetapi kalau kita belajar daripada ulama yang memiliki sanad, tatkala mereka belajar, maka akan dijelaskan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tawadhu, rendah hati. Beliau tidak mau memuji dirinya sendiri. Makanya beliau mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ulama kita mengatakan dalam satu kitab yang namanya kitab Qul hadhihi sabili. Di situ ada kisah tentang dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan para anbiya, sebagian daripada anbiya. Maka dalam dialog tersebut Allah bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, man anta?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Ana Khalilullah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Musa, "Ya Musa, man anta?" Maka Musa menjawab, "Ana kalimullah." Saya adalah orang yang bisa berbicara dengan engkau ya Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabiullah Isa, "Ya Isa, man anta?" Maka Nabi Isa menjawab, "Ana ruhullah." Tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada junjungan kita yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya habibi, man anta?" Wahai kekasihku, siapa engkau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana yatim ya Allah." Rasulullah tak mengatakan, "Ana habibak ya Allah, ana kekasihmu ya Allah." Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rendah hati sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memanggil Rasulullah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabi yang lain, di dalam Al-Qur'an dijelaskan, maka Allah akan memanggil dengan nama-namanya, ya Musa, ya Isa, ya Adam, ya Yahya, ya Zakaria dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhan nabi. Jadi kalau ya ayyuhan nabi itu khitabnya, bahasanya itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke majelis sahabat yang lain. Tatkala hadir, maka seluruh sahabat berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Maka tatkala mereka menyambut kedatangan Rasulullah dengan cara berdiri, Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Wahai sahabat-sahabatku, lain kali kalian kalau saya datang enggak usah berdiri, duduk saja." Maka di lain kesempatan Rasulullah hadir lagi di majelis sahabatnya.
Dan tatkala itu enggak ada seorang sahabat pun yang berdiri, melainkan seorang sahabat yang bernama Hasan bin Sabit tetap berdiri. Jadi tatkala Hasan bin Sabit berdiri, sahabat yang lain kan mengatakan, "Ya Hasan ijlis, Hasan ente duduk San." Nah, bahasa kita, duduk Hasan. Nabi enggak senang kalau Nabi datang kita berdiri menyambut kedatangan Nabi. Maka Hasan tetap bersikeras, enggak mau duduk. Sehingga sahabat yang lain ini bingung macam mana cara menundukkan si Hasan bin Sabit. Singkat cerita, setelah sahabat yang lain kehabisan akal untuk menundukkan Hasan, maka Hasan mengatakan, "Qiyami lil azizi fardun alayya." Berdirinya saya kepada tuan saya hukumnya fardu, wajib hukumnya. Wa tarku fardi ma huwa mustaqimun, dan meninggalkan suatu perkara yang wajib, maka ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian Hasan bin Sabit melanjutkan syairnya. Beliau ahli syair. Ajibtu liman lahu aklun salimun. Saya ini ajib, heran melihat kalian-kalian ini yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil memberikan isyarat kepada Rasulullah, ya rohadzal jamalu wala taqumu. Kalian melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indah bagaikan bulan purnama seperti ini, tidak ada seorang pun yang bangun untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu semua sahabat berdiri. Tatkala semua sahabat berdiri, apa yang terjadi pada Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka kalau kita pernah belajar ilmu mustalah al-hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu perkara dan Rasulullah hanya terdiam, maka perkara tersebut boleh dibuat, boleh dilakukan, tidak melanggar syariat. Akan tetapi dalam kisah tersebut Rasulullah tersenyum. Artinya apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat suatu perbuatan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh ulama kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rendah hati. Hak beliau untuk mengatakan jangan berdiri tatkala saya datang, akan tetapi kewajiban kita sebagai umatnya untuk senantiasa menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesama kita saja kalau panggil nama enggak enak kan, saya harus panggil Bang Pur, ada bangnya. Ustadz Umer, Ustadz Badawi, enggak langsung panggil namanya Badawi, akan tetapi ada embel-embelnya, ada ustadznya, ada abangnya, supaya apa? Supaya terkesan untuk nampak adabnya, karena agama Islam ini agama adab. Al-adabu fauqal ilmi. Jadi adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Kita seorang pelajar, tapi kalau enggak punya adab, maka ketika pulang kampung ini kurang berkah. Bahkan orang lain enggak mau belajar di tempat kita disebabkan apa? Disebabkan kita enggak punya adab. Jadi bernilainya kita manakala kita senantiasa beradab kepada diri sendiri, kepada orang lain, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya di dalam surat Al-Hujurat dikatakan orang yang tidak bisa memuliakan Nabi, orang yang tidak beradab kepada Nabi, maka amalan yang dibuat oleh orang tersebut akan sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.